Teman-teman mahasiswa, kini kita akan membahas topik yang kedua di pertemuan yang ke-14 ini, yaitu tentang user defined function. Jadi sebelumnya kita udah belajar tentang built-in function. Bagaimana kita mempelajari fungsi-fungsi yang sudah ada di dalam DBMS, dan kemudian bagaimana kita menggunakannya dengan tepat fungsi-fungsi tersebut. Nah, sekarang di dalam user defined function, kita juga bisa membuat fungsi itu sendiri. Nah, dalam pembuatan function tentu ada beberapa hal yang kita highlight, yaitu setiap function tentu juga pastinya adalah mengembalikan nilai. Dan yang kedua, memiliki parameters. Ya, ketiga, dia akan bisa melakukan sejumlah aksi, apakah melakukan perhitungan atau pengembalian nilai. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah format atau sintak daripada function. Kita akan declare nama functionnya, kemudian parameternya apa, dan return datanya apa, dan kemudian ini adalah SQL statement yang akan dibangun. Nah, berbicara tentang return value di dalam function, itu juga ada dua macam. Yaitu ada yang single scalar value, nanti ada yang namanya table value. Dan nanti table value kita juga akan bagi dua berdasarkan cara bagaimana kita mendapatkan table value tersebut. Table value ini apa, Pak? Table value berupa dataset. Ya. Kalau scalar value seperti apa, Pak? Berupa single value. Seperti contoh mengembalikan nilai integer, mengembalikan nilai date, mengembalikan nilai string, ya itu adalah kita sebut dengan scalar. Kalau table bisa berupa dataset. Ya, nah hanya untuk table value dibagi menjadi dua, inline dan multi statement. Artinya apa? Pada saat kita mengambil data, menghasilkan dataset itu, ada yang sekali query, ada yang kita harus lakukan beberapa multi statement. Nah, kita akan lihat nanti contohnya. Untuk yang scalar value memiliki format seperti ini sintaksnya. Ya. Nah, kita lihat sekarang contohnya. Contoh di sini adalah function untuk menghitung berapa lama manajer ini sudah bekerja sebagai manajer di sebuah department. Dengan memparsing department number, saya akan bisa mengetahui manajer yang bersangkutan yang sekarang sedang aktif menjadi manajer, sudah berapa lama dia. Nah, saya bisa lakukan, dan otomatis ketika fungsi ini dipanggil, dia akan mengembalikan nilai length service berdasarkan perhitungan ini. Saya akan mengambil tanggal hari ini, saya akan kurangi dengan tanggal kapan manajer tersebut mulai menjadi manajer. Tetapi yang akan saya hitung adalah nilai tahunnya, selisih tahunnya. Nah, seperti ini. Saya gunakan built-in function year, saya gunakan built-in function get date, kemudian saya akan cari selisihnya, dan kemudian saya akan kembalikan nilainya di dalam variable length service, dan kemudian saya return value-nya. Nah, ini contoh scalar value. Contoh yang inline table value, ya, ini sebelumnya ini adalah format atau sintaksnya, lebih kurang sama, hanya perbedaannya adalah yang di return adalah bukan scalar value, tapi table. Yaitu apa? Kita declare, ini adalah query-nya. Maka saya katakan sebagai inline, satu statement. Nah, ini adalah cara bagaimana untuk menggunakannya. Nah, teman-teman mahasiswa bisa melihat, ternyata kita bisa gunakan hasil daripada function ini di dalam select clause, dan di dalam from saya bisa from dari sebuah function. Jadi seakan-akan function ini seperti view, tetapi kalau view kan kita tidak bisa membuat parameter. Nah, kalau di dalam function kita bisa membuat dan memparsing parameternya, sehingga function itu ibarat seperti view yang dilengkapi dengan parameter. Ya, khususnya table value function. Kalau ini adalah format daripada multi statement, ya, dan kita lihat contohnya. Ini adalah contoh multi statement. Kalau kita lihat,
dari hasil return, dia nanti akan mengembalikan return table dengan struktur seperti ini, dan kemudian akan diisi dengan nilai-nilai ini. Jadi dia akan insert nilai ke table context. Kemudian setiap kolom first name, last name, email, phone, contact akan diisi dengan ini. Kemudian selanjutnya dia akan isi lagi dengan ini. Sehingga kalau saya jalankan atau saya akan execute function UDF context ini, saya akan dapatkan hasil seperti ini. Jadi dengan tipe data staff, ini adalah hasil dari query yang ini. Customer adalah hasil dari query ini. Nah, tapi ketika saya jalankan ini semua, dia akan return total seperti ini. Dan ingat teman-teman, tabel kontak ini tidak bersifat persistence, tetapi dia sementara saja. Kenapa? Karena dia return di memori, kemudian setelah di-execute dia hilang. Berbeda dengan table. Ya, jadi seperti itu. Oke, nah ini adalah pembahasan tentang user-defined function. Tentu saya juga mengajak teman-teman untuk mencoba untuk bereksperimen sendiri bagaimana membuat function. Nah, sebenarnya di aplikasi DB Company juga saya juga melampirkan beberapa script yang bisa Anda gunakan juga. Ada beberapa contoh function-function yang ada. Nah, pertanyaan mungkin teman-teman juga akan bertanya-tanya, kapan Pak kami harus menggunakan function? Sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan. Ketika suatu saat kita tidak menemukan fungsi yang disediakan oleh DBMS, kita bisa create sendiri. Dan ingat baik-baik, sama dengan store procedure, pada dasarnya function ini adalah ketika saya execute atau eksekusi, dia akan mengambil resource yang ada di dalam DBMS server itu sendiri. Nah, berbeda dengan ketika kalau function ini, apa yang ada di dalam function, saya letakkan di dalam business layer, maka dia akan mengambil resource yang ada di mana server itu sebagai business layer. Oke, teman-teman, selamat mencoba. Dan kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang ke depan, yaitu pertemuan yang terakhir. Oke, thank you.